Hai hai hai, selamat datang di channel Bang Anim. Di video kali ini Bang Anim akan membahas alur cerita dari serial manhwa Fast Genius. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum join ke channel ini, jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bang Anim semangat bikin kontennya. Oke, nggak usah kelamaan intro, yuk kita langsung lihat alur ceritanya. Siung! Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Ibu Jiwong yang saat itu dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan dibawa ambulan. Wiu, 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 wiu. Pasien telah diselamatkan dari tempat kejadian kebakaran. Dia tidak sadar dan napasnya tidak teratur. Dokter pun langsung memberi penanganan pertama pada Ibu Jiwong dengan sangat cepat. Dia punya dosis gas. Itu adalah sindrom dialisis ruangan yang disebabkan oleh kerusakan otak yang parah dan kerusakan paru-paru. Lebih sederhananya, dia tidak sadar atau koma, ucap dokter kepada Jiwong. Tidak, itu konyol. Jadi, apakah Anda tidak bisa menyadarkan dia? Apakah benar? Tidak mungkin, ucap Jiwong. Aku sangat menyesal, tapi yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah sabar dan melihat kemajuannya. Dan aku pikir kamu juga harus bersiap-siap, ucap dokter. Tidak, ini tidak mungkin benar. Ya Allah, Ibu, tidak, ucap Jiwong. Tidak ada jaminan apapun, tapi rumah sakit bisa merawatnya cukup lama. Apakah kamu memiliki anggota keluarga lainnya yang dapat membantumu untuk saat ini? Ucap dokter. Saya tidak memiliki siapa-siapa lagi, hanya saya. Ayah saya meninggal saat saya masih kecil, ucap Jiwong sambil menangis. Maaf sekali, hanya saja aku tidak tahu jika siswa sepertimu mampu membayar tagihan rumah sakit sendirian. Anda tidak usah khawatir tentang ini. Saya memiliki asuransi, jawab Jiwong. Di sini diperlihatkan kilas balik yang nampak Ibu Jiwong sedang berkumpul dengan para emak-emak yang sedang membahas asuransi. Dengan asuransi ini, aku tidak perlu khawatir tentang tagihan rumah sakit. Jika nanti aku sakit, aku dan Ibu Miyong pun sudah memakai asuransi ini. Jadi siapa lagi yang mau? Ucap Ibu Jiwong. Terlihat di sini Ibu Jiwong yang sangat bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi uang walaupun pada saat itu kondisinya sedang sakit. Sin pun berpindah kembali yang terlihat Ibu Jiwong yang masih terbaring dan tidak sadarkan diri. Kasihan sekali ibu, ibuku yang malang, ucap Jiwong. Lalu Jiwong pun hendak mengambil minum karena dia merasa sangat kehausan. Aku sangat haus, tapi kenapa dispensernya ada di sini ya? Ini sangat membuat nggak nyaman, ucap Jiwong. Tak disangka, ternyata saat Jiwong sedang minum, banyak sekali orang yang memperhatikannya dan begitu histeris. Jiwong pun langsung menyadari hal itu dan menatap ke arah orang-orang yang memperhatikannya. Jiwong di sini sangat bingung, kenapa orang-orang menatap dia seperti itu. Ada apa? Kenapa mereka melihatku seperti itu? Apa ada yang salah dengan wajahku? Sebaiknya aku pergi ke kamar mandi dulu untuk mencuci muka. Karena kebakaran itu mungkin wajahku terlihat tidak karuan, pikir Jiwong. Jiwong pun lalu pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba saja dia sangat terkejut. Ya, dia kaget karena melihat wajahnya yang begitu ganteng, bud. Siapa ini? Seorang pria dengan penampilan tidak masuk akal sedang berdiri di depanku, pikir Jiwong sambil menatap cermin. Kenapa matanya terlihat begitu besar? Wajahnya benar-benar sempurna. Siapa yang aku lihat sekarang? Tunggu, apakah ini sebuah cermin di dalam dongeng Putri Tidur? Tiba-tiba saja semua pikiranku lumpuh dan panik. Apa yang terjadi padaku? Pikir Jiwong sambil terlihat ekspresi mumet. Jiwong yang nampak masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, terus berpikir keras apa ini sebuah imajinasi ataukah kenyataan. Sin pun kembali lagi saat Jiwong berada dalam kejadian kebakaran tersebut. Yang dimana Jiwong masih mengingat-ingat lagi kejadian demi kejadian saat dia berada dalam kebakaran tersebut. Sekarang banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku yakin aku sekarang sudah gila. Bahkan aku tidak bisa menemukan kacamataku. Tapi anehnya aku sekarang dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata. Hari ini kejadian aneh datang dengan mudah. Aku pikir itu hanya adrenalinku saja. Kenapa pada saat itu aku tidak berpikir
Kenapa dalam kejadian itu tubuhku baik-baik saja? Apakah ini cuma mimpi? Tapi aku sangat yakin penampilan ini sangat mirip dengan karakter game yang aku buat sebelum aku tersengat listrik. Apakah ini adalah wajah Fast Genius? Apa karena sengatan listrik? Pikir Jiwong sambil menepuk-nepuk wajahnya. Aku bisa merasakan tubuh dan detak jantungku, seolah ini yang ada di depan cermin, ini benar aku. Tidak mungkin, ini tidak benar. Apakah aku sudah gila? Lalu bagaimana orang lain melihatku saat ini? Lalu Jiwong pun menepuk pundak pria yang ada satu toilet dengannya karena hendak bertanya. Punten, apa? Apakah Anda berpikir aku ganteng dan punya fisik yang hebat? Bagaimana menurutmu? Tanya Jiwong. Iya, kamu ganteng, bud. Tubuhmu pun perkakas. Jawab pria itu. Mendengar jawaban pria itu, Jiwong malah makin bingung. Ya Allah, ini nggak mungkin. Apa tidak ada yang bisa dimintai bantuan dalam situasi yang tidak aku mengerti ini? Bahkan keluarga pun tidak bisa, ucap Jiwong. Lalu Jiwong pun membuka ponselnya dan mencoba untuk masuk game yang telah dia download sebelumnya. Tapi sayangnya game yang telah dia download tersebut tidak dapat diakses karena sudah expire. Apakah aku tidak akan kembali ke tubuhku? Lalu bagaimana aku akan hidup sekarang? Ucap Jiwong. Shin pun diperlihatkan beberapa hari kemudian. Di sini terlihat ibu Jiwong yang nampak masih tidak sadarkan diri. Dan Jiwong yang tinggal di rumah sakit karena rumahnya tidak dapat ditempati lagi akibat insiden kebakaran itu. Rumahku terbakar, jadi aku memutuskan untuk tinggal di rumah sakit. Tidur di ranjang bayi di sebelah ibuku, kemudian aku pun mencuci pakaian di ruang cuci baju rumah sakit. Dan makan di kafeteria rumah sakit. Walaupun di rumah sakit banyak sekali fasilitas, tapi aku tetap gak terbiasa. Di sini Jiwong hendak pergi ke kantin rumah sakit dan nampak penjaga kantin yang udah mulai bucin karena selalu melihat Jiwong ke tempat itu. OMG, kamu kesini lagi? Iya, nasimu sangat enak. Oh iya, kamu bilang kamu suka daging kan? Hari ini makan malam spesialnya steak loh. Haha, kalau begitu terima kasih banyak. Tapi kenapa begitu banyak sekali steaknya? Bagaimana aku bisa memakan ini sendirian? Ucap Jiwong. Lalu Jiwong pun duduk di meja dan menyantap makanan tersebut sambil dikelilingi para gadis-gadis yang kepelet dengan ketampanan Jiwong. Nampak Jiwong pun melihat ke arah meja dan ingat bahwa dia hanya memiliki satu voucher lagi untuk kelangsungan hidupnya. Di sini Mimin juga nggak ngerti voucher apa itu. Buat penonton yang tahu voucher apa itu bisa isi di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Shin pun berpindah terlihat di mana Jiwong yang sedang pergi ke ATM untuk mengecek uang asuransi yang dimiliki ibunya. Apa? Berapa banyak uang yang dimiliki ibu? Sekarang aku baru sadar, uang ini sangat penting untuk ibu, pikir Jiwong. Dan Shin pun berpindah dengan memperlihatkan Jiwong yang akan masuk sekolah. Apakah aku datang terlalu cepat? Hanya ada aku saja di sini. Seragam sekolah pertama yang aku beli, kurasa sangat cocok denganku. Apakah aku akan memiliki teman dengan penampilanku yang seperti ini? Dan karena ini hari pertamaku di SMA, mari kita lakukan dengan baik, ucap Jiwong. Lalu, tiba-tiba saja muncul gadis yang aduhai banget di belakang Jiwong. Hei, bisakah aku masuk? Kamu menghalangi pintunya, ucap gadis cantik itu. Dan cerita pun to be continue.